Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Yuk sebelum kita mulai pembelajaran, dibuka dulu buku pulpenanya. Hari ini kita akan belajar mengenai gangguan pencernaan manusia, yaitu pada muatan IPA, tema 3, subtema 2, dan 3. Sebelum kita mulai pada subtema 2 dan 3, ini ada tambahan informasi pada materi subtema 1, yaitu pada hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Contohnya yaitu sapi. Nah, organ pencernaan pada mulut sapi di sini ada 3, yaitu gigi, lidah, dan saliva. Nah, gigi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Selanjutnya yaitu lidah. Lidah memiliki fungsi untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga yaitu saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim yang dihasilkan dari kelenjar untuk disalurkan ke mulut sapi. Nah, saliva sendiri memiliki peran dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, di sini ada tambahan catatan, yaitu sapi itu disebut dengan hewan yang memiliki 4 perut karena sapi memiliki lambung sejumlah 4, yaitu ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, pada subtema 2 dan 3 ini kita akan belajar mengenai gangguan pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu sariawan, kedua sakit gigi, ketiga mah, keempat sembelit atau konstipasi, kelima diare, dan keenam appendistis atau usus buntu. Kedua yaitu sakit gigi. Nah, sakit gigi disebabkan oleh pulpa atau lapisan dalam gigi yang terdiri dari pembuluh darah dan saraf itu mengalami peradangan akibat dari pembusukan gigi, luka pada gusi atau tambalan gigi yang rusak. Gejalanya yaitu rasa nyeri pada sekitar gigi dan rahang. Pengobatannya yaitu yang pertama, minum obat sesuai anjuran resep dokter. Selanjutnya yaitu menggosok gigi secara teratur. Jadi anak-anak, sebaiknya kita itu rajin menggosok gigi, yaitu ketika kita bangun tidur, mandi, dan sebelum tidur kita harus rajin gosok gigi. Yang ketiga yaitu mah. Mah adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Penyebabnya yaitu luka di lapisan lambung, bisa juga infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat yang dapat menyebabkan naiknya asam lambung. Gejalanya yaitu rasa nyeri yang berasal dari lambung. Pengobatannya yaitu minum obat sesuai anjuran resep dokter dan makan secara teratur. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa mah ini penyebab utamanya yaitu asam lambung yang ada di lambung itu mengalami kenaikan. Yang keempat yaitu konstipasi. Pengertiannya yaitu konstipasi atau sembelit ini adalah keadaan sulit buang air besar. Penyebabnya yang pertama kurang minum, kedua kurang mengkonsumsi makanan berserat, ketiga pola makan yang kurang baik. Pengobatannya yaitu kita bisa mengubah pola makan dan gaya hidup dengan cara makan makanan yang berserat, mengkonsumsi banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Yang kelima yaitu diare. Diare ini adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering.
Penyebabnya bermacam-macam ya, ada infeksi virus, yaitu salah satunya adalah rotavirus. Rotavirus ini adalah penyebab diare pada anak. Nah, diarenya ini sudah akut ya. Yang kedua, infeksi makanan. Maksudnya adalah intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah minum susu. Yang ketiga yaitu gangguan usus fungsional atau stres. Jadi kalau kita itu terlalu stres bisa menyebabkan diare. Penyebab selanjutnya yaitu alergi makanan. Contohnya yaitu reaksi negatif terhadap obat-obatan, biasanya pada antibiotik. Selanjutnya yaitu penyakit usus. Penyakit usus ini dapat menyebabkan diare secara kronis. Gejalanya pada diare yaitu pertama BAB encer dan frekuensi lebih sering. Kedua kram perut. Ketiga nyeri perut. Selanjutnya yaitu demam. Selanjutnya darah dalam tinja dan perut terasa kembung. Pengobatannya yang pertama yaitu meminum banyak cairan selama diare. Yang kedua yaitu minum oralit. Oralit ini adalah campuran dari air, kemudian garam dan gula sesuai takaran tertentu. Yang ketiga yaitu minum obat sesuai anjuran dokter. Nah, hal ini apabila diare terasa parah. Yang keenam adalah apendisitis atau usus buntu. Usus buntu ini adalah pembengkakan atau peradangan pada usus buntu. Penyebabnya yaitu belum secara pasti tetapi dapat diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau pembengkakan kelenjar getah bening karena infeksi. Pengobatannya yaitu dengan cara operasi pengangkatan usus buntu. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penyebab gangguan organ pencernaan. Yang pertama yaitu pola makan tidak teratur. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Ketiga, mengkonsumsi makanan yang basi. Yang keempat, kurangnya makanan berserat. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu makan tidak teratur. Makan tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MA. Makan makanan yang teratur dan bergizi dapat memberi banyak manfaat bagi tubuh, yaitu kita bisa terhindar dari penyakit dan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Makanan yang tidak bersih itu contohnya adalah makanan yang sudah dihinggapi lalat. Nah, anak-anak tahu bukan jika lalat itu memiliki kebiasaan hinggap di sampah. Yang kedua yaitu minuman harus dalam keadaan matang untuk mencegah masuknya bibit penyakit dalam tubuh. Jadi sebelum kita minum pastikan air minumnya itu sudah matang. Yang ketiga yaitu makanan dan minuman yang tidak bersih dapat mengandung virus dan bakteri. Apabila virus dan bakteri masuk ke tubuh, maka dapat menginfeksi sistem pencernaan. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi makanan basi. Makanan yang sudah basi sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, dan jamur. Nah, ciri-cirinya adalah mengeluarkan aroma tidak sedap, berlendir, dan jika termakan rasanya sudah menjadi asam. Selanjutnya yaitu cara menjaga makanan agar tidak mudah basi dengan cara menyimpan pada lemari pendingin atau kulkas. Yang keempat yaitu kurangnya makanan berserat. Serat pada makanan memiliki fungsi yaitu untuk membantu usus menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dalam tubuh. Apabila tubuh itu kurang makanan berserat, maka akan mengalami konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan, contohnya yaitu sayur, buah, dan kacang-kacangan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat buah. Yang pertama sebagai sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan
berbagai jenis vitamin itu ada dalam buah. Nah, kemudian buah itu sebagai sumber air dan gizi. Nah, buah itu mengandung banyak air dan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Ketiga, yaitu sumber antioksidan. Nah, salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia itu berada pada buah. Yang selanjutnya yaitu buah dapat mencegah penyakit tertentu. Kandungan gizi dan vitamin pada buah dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Yang selanjutnya yaitu obat luar tubuh. Nah, buah ini dapat juga digunakan sebagai obat luar seperti misalnya obat luar jerawat, bisul, dan penyakit lain-lain. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran yang kita pelajari pada video kali ini ya. Apabila ada hal yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Nah, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.